Teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Bisik-Bisik Katolik. Kali ini di channel Bisik-Bisik Katolik kita ada segmen terbaru yang bernama Romo Reaksi atau Ngeriak Romo. Kita lihat Riak Romo ini seperti apa. Langsung saja saya bersama Kevin dan Romo idaman kaum OMK. Bisa dikenalin Romo namanya? Nama saya Didik, Ya. temannya Kevin. Kita kebetulan seumuran Mo ya. Waktu saya 20 tahun, Romo 21 ya. Kebetulan sih Mo. Enggak ya teman-teman, bercanda teman-teman. Bercanda. Ya, Itu jelas matematika dan ingatan ada gangguan. enggak teman-teman, bercanda. Ya mungkin lah seumuran, beda lah. Saya masih OMK teman-teman, belum lansia saya. Cara ngitungnya salah, Iya. ingatannya ada masalah. Nah, Romo, aku mau tanya nih. What? Kaget sih. Romo, aku mau tanya. Banyak umat yang bertanya, Romo ini orangnya luar biasa, serba tahu, apa-apa tahu, dunia nyata, sosial, ekonomi, budaya tahu semua. Apa sih Romo yang nggak tahu? Loh. Jangan salah umat Katolik, ada Romo yang nggak tahu itu. Saya kasih tahu Romo, di dunia mah ini lagi agak hangat, nggak panas, hangat. Digoreng anget-anget. Ada gesekan-gesekan gitu. Karena gara-gara cuitan di Twitter, terus di screenshot, diunggah ke Instagram. Nah, gambarnya seperti ini loh. Coba Romo lihat gambarnya. Surat ini? Bukan. Email Romo. Ini kertas biasa, ada print gambarnya. Saya kasih di sini, ada di sini nanti. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, Romo lihat gambar ini tuh, reaksi Romo seperti apa? Ini hoax kedua. Apaan tuh? Yang pertama saya nggak tahu apa. Pertama ngomong bahwa Romo serba tahu, itu hoax pertama. Oke, banyak umat yang bertanya, Romo ini orangnya luar biasa, serba tahu, apa-apa tahu. Ya, bahwa tahu beberapa hal atau mengetahui lebih dalam tentang suatu hal, itu bisa mungkin. Oke. Tapi yang tahu segala-galanya jelas itu hoax. Atau tidak tahu sama sekali ya hoax lah. Nah, tidak tahu sama sekali gak mungkin tadi Romo. Iya. Ya. Bener. Itu hoax pertama. Hoax kedua ini. Hoax kedua ini. Lucu banget. Ini teman-teman, Iya. Kevin bawa gambar Bener. capturean dari IG. Benar, dari IG. Suatu IG Benar. yang nampaknya menimbulkan reaksi macam-macam dan Benar. tapi dia mengcapture untuk saya. Dia mau cari reaksi saya. Reaksi saya pertama ketawa. Jadi ini ada gambar Yesus. Benar. Dalam style hati kudus. Jadi Yesus, patung hati kudus Yesus dipotong segini, Ya. lalu wajahnya diedit, di crop, dibuang, diganti wajahnya Jokowi yang kelihatan ngaplo murung begitu. Iya, bingung gitu teman-teman. Bingung. Ada. Ngowoh. Lalu di atasnya ada tulisan gini, WK, titik. Tangannya gini, WK gitu. Terpujilah Bapa, Putra, Roh Kardus. Gitu. Ini yang buat marah Romo. Double Kamu marah-marahnya. juga marah? Sedikit. Ya, Romo ngelihatnya Terus ngapain? gimana? Dari gambar terus tulisannya ini, wah jelas-jelas nyinggung banget Mo. Nah,
Romo lihatnya juga marah nggak kira-kira atau merasa wah ini aku nggak terima nih, gimana loh? Sebagai umat saya yang jujur ya. harus jujur Romo. Pertama memang saya tertawa tadi. Tertawa lalu terus sesudah tertawa terpikir gini. Wah, kreativitas itu macam-macam gitu ya. Ada kreativitas yang usil, ada kreativitas yang polos, ada kreativitas yang tidak pikir panjang, ada kreativitas yang memang dilatar belakangi oleh suatu kebencian atau ketidaksukaan ya, atau intensi-intensi lain gitu, bisa saja. Karena saya nggak ketemu dengan orangnya yang membuat ini. Kita hanya bisa menduga-duga. Iya. Boleh saya cerita dulu? Monggo, cerita. Gini teman-teman, saya dulu waktu masih SMA, saya sebenarnya Katoliknya Katolik terpaksa. Aduh, oh bisa gitu Romo? Agama itu terpaksa? Bisa. Karena saya jadi Katolik gara-gara bapak saya masuk jadi Katolik. Aku dipaksa pindah ke Katolik. Jadi gitu. Terus terang menjadi Katolik pertama motivasiku bukan kemauan pribadi. Karena ajaan bapak. Lebih tepatnya paksaan. Lebih tepatnya paksaan karena bapakku pindah agama, aku dipaksa. Tanpa persetujuanku. Nah, lalu dalam perjalanan ke gereja itu jauh dan itu siksaan bagi saya. Untuk ke gereja saja itu jalan kaki 8 kilo. Wow. Nah itu apa enggak siksaan? Yang jelas nah, kalau kamu pindah agama lagi pasti. Jalan sehat mau itu. Ya. Tapi pada waktu itu aku jengkel terus pokoknya mulai masuk ke minggu tertentu mulai jengkel aku. Karena harus jalan kaki 8 kilo. Nah, tapi bahwa itu berjalan, maka begitu lulus SMP, saya sudah nggak tinggal satu rumah dengan ayah saya, tapi kos di kota. Lalu saya bebas. Karena nggak ada orang tua. Sudah nggak agama lama. Benar. Dan juga sebenarnya nggak terlalu minat agama yang baru. Gitu. Saya pemeluk agama bebas. Nggak ada yang ngatur ya Romo. Tapi entah bagaimana. Pada suatu hari ada teman satu geng, satu klub yang sangat akrab dengan saya. Ya tidur bareng, jalan bareng, main bareng, macam-macam itu pokok akrab. Sudah ngerti luar dalam. Nah, temanku itu juga suka gambar. Lalu dia pas pelajaran tertentu dia itu gambar karena sekolah itu sekolah Katolik. Ada salib di atas papan tulis. Iya. Temanku tidak Katolik. Nah, aku sendiri sebenarnya juga tidak terlalu merasa sebagai orang Katolik. Tapi dia gambar itu dia berimajinasi kalau seandainya patungnya Yesus disalib itu kayak gitu itu tidak di depan, tapi di belakangnya salib gitu. Jadi ada kayu, depan, dilubangi tengahnya, dilubangi pinggir-pinggir dan kakinya. Lalu kepalanya keluar dari ini, keluar dari salib, lalu tangannya juga keluar dari kayak gini, tangannya juga digambar begini, kakinya juga keluar dari itu. Nah, kok spontan saya waktu itu marah, merasa tersinggung. Oke. Apalagi usia-usia seperti masih kayak muda kalian gini kan gampang tersinggungnya. Benar. Benar. Gak usah diyakinkan udah. Ya benar. Nah lalu aku juga heran, wah aku kok marah ya. Aku merasa wah ini simbol keagamaanku dihina gitu. Iya. Tapi saya tahu persis temanku ini tidak bermaksud menghina, tapi imajinasi kreatif dia yang melihat patung itu, dia ya juga nggak ngerti apa maknanya apa, ya nggak ngerti, tetapi bahwa dia
berimajinasi kalau wah asik ya kalau seandainya salibnya itu dari belakang. Nah ini kan kreatif. Iya, Itu iya. yang saya sebut kreatif usil tadi lah. Oh, saking asiknya ya, Mo ya. Iya, Oh, jadi gitu. lalu saya Hmm. menyesal kenapa saya marah. Oh. Bukankah lalu temanku itu lalu malah menjadi tidak simpatik dengan pribadi Yesus itu kalau aku marah. Kalau diajar, Mo ya. Heeh. Oh iya iya, benar. Maka akhirnya saya juga minta maaf aku kemarin itu marah ya. Kok gitu namanya ego. Wah, aku sing salah aku tapi saiki aku baru sadar bahwa keisenganku ini bisa menimbulkan tersinggungnya orang. Untungnya yang tersinggung kok kamu, dia bilang gitu. Lah nek sing tersinggung wonge golak preman ngono kan aku iso dibacok iki, dia bilang gitu. Ya habis, Mo. Nah, Habisnya. itu juga bagi teman saya itu juga baru sadar bahwa oh kreativitas itu juga harus disesuaikan dan tidak merugikan atau menghina, merendahkan orang lain atau keyakinan orang lain. Nah, gambar ini tadi, Ini teman-teman. mungkin itu juga bisa saja seperti teman saya itu kreativitas yang usil. Benar. Karena saya nggak bisa mewawancarai yang membuat ini, tapi paling Iya, tidak Mas. ada beberapa kemungkinan. Ada plus dan minusnya berarti, Romo. Iya. Oh. Kemungkinan pertama dia memang usil dan polos. Orang ini berarti ya. Karena Oh. suka plesetan. Oh iya, mungkin. Terus suka Ah. kudus jadi kardus. Iya, Wah, dipleseti. asik. Tapi tidak berpikir panjang. Iya, bisa. Tapi bisa juga bahwa dia membuat itu dengan sadar dan sengaja, dilatar belakangi oleh sebuah ketidaksukaan atau intensi-intensi negatif melalui gambar ini, bisa saja. Bisa jadi. Dia juga mengedit dengan baik, Iya. ya toh, terus mengupload, Iya. terus lalu juga memberi komentar. Mm-mm. Nah itu artinya ada sebuah Effort ya, Mo. effort. Ngedit gini nggak gampang, Mo. Nyamain Iya, wajahnya Pak jadi- Jokowi sama Tuhan Yesus loh, teman-teman. Nah, paling tidak mampu Photoshop lah itu. Ya. Paling nggak mampu. Ya benar, pakai Photoshop pasti itu, Mo. Nah, memang kita di masyarakat ini ada macam-macam orang gitu ya. Benar. Ada macam-macam dan tidak semua itu homogen, orang yang suka hormat, toleran semua juga enggak. Maka bagi saya kalau kamu mau tanya reaksiku bagaimana, Iya. itu Gimana? paling tidak saya tidak jelas tidak marah-marah saya. Tidak marah-marah. Tuh, Kalau seandainya ketemu ya saya tanyai maksudnya apa, sadar enggak dengan waktu Perbuatannya. perbuatan ini. Oke. Nah,